Itu sekitar jam 9 malam. Jam 8-9 malaman lah itu waktu itu. Itu gua ngelihat dengan mata kepala gue sendiri di tengah jalur, Bang. Yang kedip-kedip tadi muncul di atas pohon ada yang terbang-terbang. Putih. Jadi terbang-terbang itu kayak atasannya itu bajunya itu tuh kayak bilangnya apa ya? Batik atau kemben lah. Kayak gitu, warnanya tuh merah. Terus celananya itu tuh pakai kain batik itu warnanya coklat kayak gitu. Dan ini kalau gue inget-inget agak ngeri sih. Ya, sosoknya itu tuh cewek tapi mukanya rata. Hah? Mukanya rata? Mukanya rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu pendaki dari Jakarta Barat. Nah, orang yang ada di samping gue ini, dia mau cerita nih tentang pengalaman horornya waktu dulu dia naik Gunung Slamet via Permadi, yang dimana jalur itu sepi banget, kayak hati. Oke, langsung aja kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo Bang. Halo Bang. Siapa namanya Bang? Nama gue Justin, Bang. Justin Bieber bukan nih? Justin Bieber bukan? Boleh Bang. Justin Bieber gitu. Thank you ya Bang Justin ya, jauh-jauh dari Jakbar ke Jakbar juga. Oh iya. Oke, tahan dulu Bang Justin. Oke. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu yang mau datang kemari dan berbagi pengalamannya, langsung aja follow Instagram gua @badru_capslock. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung aja kita ke gibah misteri. Ha. Halo Bang Justin. Ya Bang. Gimana nih Bang kisah pengalaman horornya Bang? Oke, mungkin gue cerita dari awal pendakian dulu Bang ya, dari perjalanan kita dari Jakarta sampai ke sana, baru nanti pas pendakiannya gitu. Siap. Oke, jadi kita ini sebenarnya awalnya itu nggak mau ngedaki Gunung Slamet Bang. Awalnya rencananya itu mau ke Merbabu. Tapi kita akhirnya memutuskan untuk ke Slamet karena kayaknya Slamet bagus nih Bang kalau di foto-foto gitu ngeliat kan kayak samudra awan dan lain sebagainya gitu loh Bang. Akhirnya kita memutuskan ke Slamet. Kita ini dari Jakarta itu sekitar jam 12 malam tanggal 4 Juli. Itu kita naik mobil, kita nyewa mobil kebetulan dari Jakarta itu berdelapan. Oke, tahun berapa tuh Bang? Baru kemarin Bang. Oh, tahun ini juga? Tahun ini ya, tanggal 4 Juli itu. Jadi emang dari Jakarta itu sampai sana itu memakan waktu sekitar 6 jam gitu. Kita lewat via Permadi Guci. Oh, jalur yang baru ya? Iya, itu jalur baru. Dan itu ada di kota Tegal. Waktu itu kita berangkat jam 12 malam, nyampe di kota Tegal itu jam 6 pagi. Nyampe di sana Bang, kita ya istirahat dulu lah Bang, ya kan. Kita istirahat dulu, kita makan-makan dulu, terus pendakian baru kita mulai jam 8 pagi. Ya gitu. Dan itu sepanjang jalan itu sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bang. Waktu itu jam 6 pagi itu kan sunrise nih. Jadi emang pemandangannya bagus kayak biasa gitu loh Bang ya. Nah, kita tuh daki dari base camp Permadi Guci ke pos 1. Itu memakan waktu sekitar 45 menit kalau naik ojek. Tapi kalau jalan kaki itu sekitar 3 jam. Sebenarnya kita awalnya kepikiran sih Bang mau ngide gitu, mau ngide untuk jalan kaki. Cuman kayaknya mager kan. Jadi akhirnya kita naik ojek lah. Naik ojek kita berdelapan. Nah, ini nih yang menurut gue nih aneh sih Bang. Jadi di jalan dari berdelapan itu motor gue tuh sendiri ya, motor gue sendiri tuh mogok bermasalah. Oh, ojek yang lu taikin itu? Iya, ojek itu tuh bermasalah Bang, bermasalah. Jadi kita tuh nggak bisa kayak nanjak itu, pokoknya tanjakan tuh nggak kuat tuh motor. Nah, sampai akhirnya ya dipaksain dong sama Bang Ojek ya kan. Sama Bang Ojeknya dipaksain, sampainya kita di hutan pinus. Di hutan pinus gitu lagi Bang. Mogok lagi? Mogok lagi di hutan pinus. Di hutan pinus itu mogok lagi sampai akhirnya gue jatuh. Gue jatuh dari motor pada saat itu. Yang anehnya selama di jalur itu Bang ya, gue tuh dari awal dari base camp sampai ke hutan pinus itu denger kicauan burung. Kicauan burung. Iya, denger suara kicauan burung, namanya juga pagi-pagi Bang ya. Pasti ada kicauan burung kayak gitu. Pas gue jatuh itu, tiba-tiba suaranya hilang.
suara burungnya itu. Iya, suara burungnya hilang. Pas lu jatuh dari motor. Iya, tiba-tiba langsung- pek hilang. Oke, hening. Suara burungnya kayak gitu hilang semua suara burungnya. Pokoknya cuman ada deburan angin doang di sekitar gitu loh. Deburan angin doang di sekitar dan suaranya itu nggak ada. Ya gue awalnya nggak mikir yang aneh-aneh lah bang. Gue awalnya mikirnya cuman kayak ini mah perasaan gue doang kali ya, kebetulan atau bagaimana gitu. Tapi aneh juga sih lama-lama kenapa tiba-tiba bisa hilang suaranya gitu loh. Padahal kan awalnya gue bisa denger nih suara-suara kicauan burung di atas pohon kayak gitu. Tiba-tiba hilang suaranya pas gue jatuh. Sampai akhirnya gue nunggu di situ sama mas-masnya berdua itu nunggu ojek yang lain dari atas buat turun buat jemput gue. Oh iya. Kayak gitu. Ojek yang abis nganterin teman Iya, itu ya. abis nganterin teman gue. Iya, abis rombongan teman gue. Nah, akhirnya mereka pada turun dan gue pun dianterin. Sampai di pos 1 itu sekitar jam 10-an, 10 lewat, 10 lebih gitu. Pas sampai di sana akhirnya kita mulai pendakian, start pendakian di situ. Start pendakian namanya juga pagi-pagi, ya itu masih seger lah kita gitu kan. Cuman jujur itu treknya lumayan sadis sih bang. Dari pos 1 ke pos 2 aja itu nanjak terus. Gak ada ampun itu, nanjak terus. Nah, di pos 2 juga, pos 2 udah lumayan sih. Pos 2 ke pos 3 tuh udah lumayan landai lah meskipun masih agak dikit-dikit nanjak gitu. Pos 3 ke pos 4 udah enak. Sampai di pos 4-nya itu sekitar jam 2 siang, jam 2 atau jam 3 gitu. Itu ya kita pasang tenda biasa, makan-makan. Seharian itu sebenarnya nggak ada masalah bang. Seharian itu tuh kita nggak ada masalah, masih aman lah. Kita masih ngobrol-ngobrol aja, masih makan-makan, masih ngerokok-ngerokok, kayak gitu. Nah, jam 3 pagi, kita kan ini udah malam ceritanya, kita udah tidur. Kita tidur tuh jam 7 malam waktu itu, karena kita mau ngejar sunrise nih, mau ngejar summit kan, mau ngejar sunrise. Jam 3 pagi itu kita bangun dan kita memulai pendakian, gitu, pendakian ke puncak. Dari pos 4 ke pos 5 itu memakan waktu sekitar 2 jam. Dan itu kita lewat hutan. Dan jalannya itu rapet-rapet. Jalannya itu rapet-rapet gitu. Di situ mulai ada kejadian. Oke. Kejadiannya itu yang pertama kali gua rasain ialah ada orang ngedehem. Kayak, Dengarnya di mana tuh bang? dengernya lagi di jalur bang. Lagi jalan gitu. Lagi jalan. Tiba-tiba ada kayak yang denger itu ternyata bukan cuma gua. Yang denger teman di belakang gua pun juga denger. Oke. Kayak gitu. Tapi gue nengok ke dia juga nengok ke gue dong, kayak udah jalan. Kayak gitu, dia udah jalan. Akhirnya di trek itu kita udah mau masuk ke pos 5 tuh bang, kayak gitu. Itu udah mau hampir mau batas vegetasi. Itu gue sendiri yang ngeliat bang. Ada sosok. Dia ini tuh muncul enggak, jadi kayak center, tapi lo kayak tek kayak gitu tuh. Itu udah 3 kali. 3 kali begitu. Sosoknya sebenarnya tuh ya mirip orang. Mirip orang. Kayak orang gitu, kayak orang lagi berdiri gitu bang. Tapi dia kayak muncul enggak. Di depan lu itu bang Justin? Iya, di depan gua. Muncul enggak. Itu ada 3 kali sampai ke batas vegetasi. Kayak gitu. Akhirnya di batas vegetasi kita itu udah jam 6 pagi tuh, jam 5-an deh. Jam 5.30 udah setengah 6, udah jam 6. Kita sampai di situ, untungnya kita ketemu pendaki lain. Sana. Tapi pada saat itu yang gua rasain pas gua ngeliat itu ya bang ya. Mungkin gue pikir ada orang iseng main center kali. Ya kita kan berusaha untuk positif dong bang ya, maksudnya jangan sampai kita hilang kontrol gitu kan. Gue pikir orang main center, tapi gede banget nih senternya begitu loh. Orang buat sinar kayak gitu, center apaan segede kayak gitu? Itu posisinya ada di mana tuh center itu yang lu lihat itu ada orang? Itu posisinya itu dia di hutan. Jadi masuknya udah ke arah hutan, itu ada 3 kali tuh kayak muncul tek. Bukan di jalur pendakian? Bukan jalur pendakian, jadi dia tuh di hutan gitu bang. Jadi misalnya jalur pendakian ini bang, ini kan sebelah-sebelahnya hutan nih, muncul tek kayak gitu. Dari seberang hutan itu? Iya, seberang hutan gitu. Itu pertama tuh bang, itu pertama. Akhirnya kita sampai puncak. Waktu itu kan kita sampai di pos 5 nih, pos 5 mau ke puncak. Tapi waktu itu sayangnya gue gagal muncak sama teman gue, karena kita emang nggak prepare lah untuk ke situ kan. Akhirnya cuma 3 orang doang yang sampai puncak, berhasil sampai puncak. Nggak memaksain sampai puncak. Iya, takutnya kan juga kondisi bang. Iya, gitu. karena pulang ke rumah tujuan utamanya. Oke. Akhirnya kita turun tuh sekitar jam 9, jam 8 lah, jam 9-an. Akhirnya kita turun sampai di base camp. Siangnya hujan. Siangnya hujan, akhirnya pas turun itu mau langsung packing, mau langsung balik sebenarnya bang, tapi karena hujan jadi udah kita tunggu dulu lah gitu loh, kan hujannya juga deras banget. Oke, lu bikin tenda lagi? Iya, akhirnya ya emang tenda di situ bang, tenda di situ, jadi kita ya masuk tenda lagi lah gitu, masuk tenda
tunggu hujan sampai berhenti tuh sekitar sampai jam 5, 6. Sampai maghrib lah, jam 5, jam 6. Jam 5, jam 6 itu akhirnya kita memutuskan untuk turun ke bawah. Nah, dan terornya tuh dimulai dari sini. Oke. Terornya tuh Pas perjalanan turun menuju base camp. Iya, pas perjalanan turun mau ke pos 1, abis itu mau ke base camp. Nah, terornya tuh dimulai dari situ. Dari pos 4 itu kita jalan sekitar jam setengah 6. Jadi kayak udah sunset lah. Udah sunset gitu kan. Kita akhirnya turun ke bawah itu nggak ada masalah nih. Dari pos 4 sampai ke pos 3 tuh nggak ada masalah. Kita fine aja. Dan pokoknya kita masih ketawa-ketawa, masih ngobrol-ngobrol dah di situ. Dari pos 3 sampai ke pos 1 itu baru yang paling mencekam menurut gua. Jam berapa tuh posisi Bang Justin? Itu udah jam 7-an. Jam 7 malam? Iya, jam 7, jam setengah 8, jam 7 setengah 8 lah. Itu sekitar jam segitu. Itu udah baru mulai mencekamnya tuh, paling mencekamnya di situ. Dari pos 3 ke pos 2 itu gua ngelihat sosok yang sama. Kayak yang tadi center tadi Bang, yang gue lihat itu center tadi. Kayak gitu tuh. Jadi dia muncul enggak, tapi ini makin banyak. Di samping-samping itu kan samping-samping itu hutan Bang, gitu kan. Jadi dia muncul di situ, ada yang muncul di jurang, ada yang munculnya di sebelah pohon-pohon situ. Atau mungkin pendaki yang mau turun juga? Mungkin bisa jadi Bang, tapi pada saat itu yang turun itu ternyata cuma kita. Oke, nggak ada rombongan lain. Nggak ada rombongan lain yang turun pada saat itu cuma kita. Jadi lu kalau ngelihat kayak gitu tuh kayaknya kayak aneh gitu, kayak apa ya? Kayak ngeri juga lah, tiba-tiba nih siapa yang mainin center di jurang gitu. Iya. Kayak gitu, dia tuh munculnya tuh kayak gitu, jadi kayak kedip nyala, kayak gitu. Sosoknya itu sama kayak tadi, orang. Sosoknya itu orang itu begini, jadi kayak begini gitu. Orang itu begini. Apa itu pocong, gue juga nggak tahu gitu. Iya. Ya mungkin begitu sih. Nah, dari pos 2 ke pos 1, itu yang lebih mencekamnya lagi. Jadi, ini tuh sebenarnya jatuhnya tuh kayak apa ya, kayak bahasa kasarnya Bang ya, kasarnya tuh kayak ada tahapannya, kayak gitu loh. Jadi kita gue kasih lu ini dulu nih, terus baru yang ini nih yang paling serem. Gitu. Diganggunya? Iya, diganggunya baru gitu. Ini ganggunya bukan suara Bang ya, ganggunya jadi penampakan, bener-bener ditampakin. Oh, gimana tuh? Jadi dari pos 3 ke pos 1 itu sekitar jam 9 malam, jam 8-9 malaman lah itu waktu itu. Itu gua ngelihat dengan mata kepala gue sendiri di tengah jalur Bang, yang kedip-kedip tadi muncul di atas pohon, ada yang terbang-terbang putih. Jadi terbang-terbang itu kayak kain terbang deh, gitu, gitu. Tapi banyak banget Bang. Terbang di atas iya, gitu? Terbang di atas gitu Bang. Ada yang ke bawah juga terbang. Jadi samping-samping itu terbang-terbang Bang. Gitu. Terus sama yang muncul yang tadinya kayak center tadi gue bilang tadi Bang, itu juga muncul tek terus terbang. Itu lu ngeliat jelas banget itu Bang? Itu jelas banget Bang. Itu jelas banget. Burung atau apa gitu? Kalau burung pun kayaknya itu nggak mungkin burung deh Bang. Ya. Nggak mungkin burung deh. Soalnya pada saat itu posisinya jam segitu gue udah nggak denger suara-suara burung lagi. Sekalipun ada burung ya mungkin jauh lah di mana gitu. Dan itu pun suaranya pasti frekuensinya kecil gitu loh. Jadi jam segitu. Awal mula gue ngeliat yang ada di atas itu Bang, itu gara-gara gue main center. Oh, center lu kat atas ya? Iya, kat atasin kan. Tek tiba-tiba anjir. Tiba-tiba kayak ini bisa pohon nih Bang ya. Dari satu pohonnya kayak suk. Gitu, itu banyak. Itu banyak banget. Kayak dia lompat-lompatan gitu Bang ke pohon. Iya, kayak lompat-lompatan. Iya, kayak lompat-lompatan. Jadi kayak dia suk. Itu bentuknya bayangan sekilas atau kayak kain Bang. Kayak kain. Dia kayak kain. Kayak kain cuma gede Bang. Enggak gede sih, kayak panjang gitu, sedang lah kainnya, tapi dia kayak cepet banget Bang. Zuk gitu. Zuk gitu. Kayak gitu. Terus ada juga yang kain itu jadi ke bawah kayak zuk. Pokoknya kanan kiri gue itu kanan kiri gue tuh udah kayak diteror banget ya Bang. Iya. Pokoknya begitu deh. Tapi mereka nggak bersuara. Tapi ditampakin kayak gitu. Sama yang tadi kan yang center tadi juga muncul tapi itu banyak banget tuh. Masih ngikutin itu. Masih ngikutin tuh Bang. Itu banyak banget, serius Bang. Itu di hutan itu tuh. Itu nggak coba lu mau samperin tuh, penasaran? Iya, karena di jurang enggak lah Bang. Karena jalurnya itu tuh kiri kita jurang, kanan tuh udah trek kayak gitu. Iya, di luar jalur pendakian. Iya, jalur pendakian kayak gitu. Gue sepanjang jalan itu cuma bisa berdoa sih Bang. Kayak gitu loh. Ya, gue berdoa dengan apa yang gue percaya, dengan apa iman gue. Ya, gue sepanjang jalan berdoa kayak gitu.
Meskipun sosok itu masih ada ya sebenarnya bang, sepanjang doa gue ya. Tapi seenggaknya itu ngebantu gue untuk ya gue nggak bisa ngapa-ngapain nih. Gue harus jalan, tetap harus jalan. Gitu. Masa gue mau stay? Kan nggak mungkin. Gue harus tetap jalan kayak gitu loh. Akhirnya ya udah, gue jalan, gue paksain jalan lah. Dan dari segala sosok putih itu ada satu sosok yang sebenarnya itu jadi highlight. Highlight maksudnya jadi gimana? sorotannya gitu loh. Jadi kayak sorotannya gitu. Yaitu sosok ini kalau gue inget-inget agak ngeri sih. Ya, sosoknya itu tuh cewek tapi mukanya rata. Hah? Mukanya rata? Mukanya rata, beneran bang. Itu di depan lu atau gimana? Arahnya, jadi ini track gue nih bang, depannya tuh udah hutan nih. Dia tuh muncul di agak pepohonan. Cewek muka rata. Itu gitu. Lu senterin gitu? Itu gue center depan, center depan. Tiba-tiba muncul gitu di depan. Awalnya sebenarnya center gue tuh bermasalah nih bang, mati nyala gitu kan center gue. Ya, jadi kayak baterainya udah mau habis lah. Akhirnya gue coba matiin, gue nyalain lagi, gue nyalain ke depan, tiba-tiba muncul. Bentuknya gimana tuh? Badan? Bentuknya tuh kurus cewek, tapi dia itu pakai baju ala Jawa. Jadi atasannya itu bajunya itu tuh kayak bilangnya apa ya? Batik atau kemben lah. Kayak gitu, warnanya tuh merah. Terus celananya itu tuh pakai kain batik itu warnanya coklat kayak gitu. Dia diem gini bang, dia cuma dia ngeliatin. Tapi mukanya rata. Mukanya bener-bener kayak kertas gitu, dia mah rata. Kayak gitu, ya pokoknya kayak warna kulitnya warna manusia lah maksudnya gitu, tapi rata mukanya. Iya, itu berapa meter dari pandangan lu itu bang Justin? Gua nggak tahu 30-20 meter, nggak tahu lah. Gitu segituan lah. Tapi emang dia agak jauh, cuman kelihatan jelas banget. Dan itu yang ngeliat gue doang. Pada saat itu. Itu sejak itu ya gue cuman nyantarin ke bawah doang gitu. Kayak ke bawah terus. Pas itu kan dia posisinya kan di hutan sebelah sana tuh. Jadi di track gua, abis track itu kita ada belokan. Itu pas gue belokan itu bang. Pas gue belokan itu ya bang ya. Gue center lagi, untungnya hilang. Tuh kalau misalnya ada lagi mungkin gue teriak kali bang. Meskipun emang sebenarnya di gunung itu kan kita kalau ada ditampakin atau suara kita, emang kita sebenarnya nggak boleh kasih tahu, nggak boleh teriak atau nggak boleh apa. Cuman pada posisi itu entah kenapa kayak gue pengen teriak aja bang, kayak serem gitu. Kayak takut lah. Itu gue deg-degan banget, deg-degan parah itu. Itu gue deg-degan parah. Pas di situ gue cuma bisa berdoa. Pas gue ngelewatin lintasan itu gue cuma bisa berdoa doang. Kayak gitu sih bang. Sampai di bawah itu sekitar pukul 10 itu gue udah ngeliat gapuranya untuk dari pos 2 ke pos 1 tuh. Untung gue udah ngeliat gapuranya, gue udah bilang puji Tuhan, astaga. Akhirnya gue bisa keluar dari hutan ini gitu loh. Karena itu jujur pas gue mau sampai keluar pun itu sosoknya masih ada. Sosok yang mana nih? Sosok yang putih-putih yang banyak itu masih banyak bang. Makanya itu entah kenapa, apakah gue di dimensi lain atau bagaimana gitu loh. Karena pas gue abis ngelewatin gapura itu, sosok yang muka rata sama yang putih itu tuh ada di pinggir jalan berkumpul gitu bang. Kayak dia kayak mau ngucapin sama tinggal atau apa gitu, gue nggak tahu. Kayak nyambut lu gitu ya bang? Iya. Tapi untungnya mereka nggak bersuara sih, dan asumsi gue pada saat itu ya kita emang ada salah lah ya mungkin di gunung itu, makanya jadinya mereka berusaha kasih peringatan mungkin kayak gitu loh. Cuman ya dari itu adalah pengalaman horor yang benar-benar ditampakin gue pertama kali di gunung. Pertama kali ditampakin itu di gunung gitu loh bang, itu pertama kali dan itu selamat di situ. Oh sorry, ada yang mau gue tambahin lagi tadi, sorry ada yang kelewat kayaknya. Pas di jalur dari pos 2 ke pos 1 itu teman gue dengar suaranya itu kayak dia berbisik tapi berhenti. Itu pas turun ada ngomong berhenti. Dan teman gue langsung bilang dong, ada yang bilang berhenti nggak? Nggak ada. Udah, temen gue langsung senterin ke bawah. Soalnya suara itu tuh arahnya dari hutan. Dari hutan. Dan akhirnya kita turun sampai base camp itu sekitar jam 11 gitu loh, jam 11-an gitu loh. Itu malam ya? Apa? Malam itu bang, itu malam waktu turunnya kita. Dan itu di hutan pinus itu untungnya sih nggak diapa-apain ya, kita sampai pulang pun juga selamat sih bang. Untungnya sampai pulang tuh kita habis itu sampai Jakarta tuh sekitar jam 6 pagi. Ya gitu sih bang. Emang sebenarnya dari pengalaman yang gue ceritain ini tuh emang banyak pelajaran sih yang bisa gue ambil ya. Kayak misalkan ya, lu tuh jangan kalau di gunung tuh jangan macem-macem gitu, jangan ada tata krama tuh harus dijunjung tinggi gitu kalau di gunung kayak gitu loh. Sopan santun harus di gunung, ngomong jangan kasar kayak gitu loh. Karena pada saat itu gue akui
kita di gunung tuh emang banyak ngomong kasar, kayak gitu loh. Mungkin mereka penunggu sana mungkin gak suka atau bagaimana, makanya jadinya ditampakin kayak gitu loh. Gue itu baru asumsi doang ya, karena jadi, kita kan nggak tahu. Ibarat kata pelajaran buat lu juga gitu ya. Pelajaran buat gue juga next time gitu. ya. Ya buat next time kalau misalkan kita mau naik gunung kemanapun nih ya kita tata krama dijaga, jangan buang sampah sembarangan dan lain sebagainya kayak gitu. Oke. Nah nih Bang Justin, pas pertama lu ngeliat yang ada senter-senter gitu ya, itu lu lihat itu benar-benar di tebing atau di ini Bang? Hutan. Iya di hutan. Di hutan gitu. Di bukan jalur pendakian. Bukan jalur pendakian. Jadi jalur pendakiannya kan di tengah nih Bang. Bang pikirnya hutan. Ya dia di hutan situ. Oh, berarti bukan pendaki lain bukan ya? Pendaki lain. Itu nggak mungkin pendaki lain Bang sebenarnya Bang. Gitu loh. Dan teman-teman lu ngeliat juga tuh? Teman-teman gua nggak ngeliat. Oh nggak ada yang ngeliat? Nggak ada yang ngeliat. Pas lu ngeliat ada bayangan itu kayak seolah-olah kain terbang Bang yang lu lihat? Atau emang cuma bayangan aja? Kayak kain. Kain terbang Bang. Itu yang ngeliat lu doang apa semuanya nih? Beberapa dari teman-teman lu itu? Gua doang. Okay. Itu gua doang yang ngeliat. Karena mungkin temen gua pun sekalipun ada ingat juga pasti pada nggak peduli. Lu nggak sempet nanya ini, weh lu ada yang lihat gak sih tadi kayak gini? Gue sempet nggak pas pulang ke Jakartanya. Gue baru nanya, lu ngeliat ini nggak? Kagak. Ada bilang begitu. Cuman jujur gue nggak ada hal-hal sensitif apapun gitu loh. Maksudnya gue nggak ini kayak gitu, nggak punya kekuatan apa-apa lah untuk melihat hal-hal begitu gitu loh. Dan waktu itu emang ditampakin ya? Iya, waktu itu bener-bener ditampakin itu jelas banget. Dan yang itu, gue penasaran nih sama sosok yang muka rata, kayak pakaian Jawa, adat-adat Jawa gitu ya. Itu kira-kira menurut lu siapa? Lu sempet nanya gak sama orang basecamp? Enggak, gue udah keburu takut. Gue nggak sempet nanya. Takut, pas lu ngeliat itu dia arahnya ke lu gitu? Arahnya ngeliatin kita Bang. Tapi mukanya rata? Mukanya rata. Pakaiannya merah ya? Pakaiannya warna merah. Ya kira-kira warna, seinget gue sih warnanya merah ya. Dia merah, pokoknya dia pakai merah gitu deh. Warnanya. Itu arahnya dia tuh kayak di balik-balik hutan gitu. Di balik semak-semak kayak apa, tumbuhan lah. Balik semak-semak itu dia muncul kayak. Oh. Dan temen lu nggak ada yang lihat juga? Gak ada. Tapi gue nggak sempet nanya sih emang ke basecamp ya. Cuma pas gue ngeliat itu gue langsung deg-degan gue. Gue langsung bisa doa doang gitu loh. Karena emang ya lu bisa lah apa gitu loh. Pertama kali ya, apalagi pertama kali lu bisa ngelihat sosok itu. Iya, itu gue hampir trauma sih Bang. Kayak gitu. Itu gue hampir trauma pas nggak bisa ngeliat kayak gitu loh. Lu sempet mau nangis gak sih pas ngeliat sosok kayak gitu? Sempet. Itu pas gue keluar dari hutan itu ya. Pas kayak gue ngeliat gapura nih. Pas gue keluar tuh gue hampir mau nangis serius. Kayak gue tuh udah nggak kuat Bang. Iya, apalagi malam ya posisi. Itu malam, itu posisinya malam itu. Gitu loh. Kalau siang mungkin gue berani lah Bang ya, kalau kayak gitu lah. Meskipun ya gue ngeliat pun gue masih berani lah. Tapi kalau malam tuh udah beda cerita Bang. Vibe-nya kan suasananya kan udah mencekam banget. Mencekam tuh udah beda. Udah serba salah. Udah serba salah gitu loh. Pandangan kita cuma dari headlamp atau senter yang kita pegang doang. Dan yang ngerinya itu tuh center gue tuh begini, pas center gue begini nih. Center gue tuh cuma satu nyorot ke depan tuh, jadi kan dia nggak nyebar. Jadi pas gue center ke depan dan gue sosok itu udah kayak tiba-tiba begini muncul. Kaget banget itu. Kaget lah itu Bang. Bang Justin, itu dari lu kan 8 orang tadi ya. Nah, yang menuju puncak itu berapa orang yang sampai puncak itu? Oh ya. Dari 8 orang yang sampai puncak itu cuma 3. Cuma 3. Sisanya turun semua. Sisanya turun iya. Karena emang tadi kita kan udah gue bilang tadi kita nggak prepare sebenarnya. Jadi karena kondisi juga jadi cuma sampai puncak cuma 3. Kayak gitu doang. Dan itu perlu dicatat juga, itu pertama kalinya buat gue pribadi naik gunung yang pendakiannya itu di atas 6 jam. Oke, biasanya gitu. sebelumnya Biasanya gue pernah ke Artapela, pernah ke Papandayan itu paling cuma 2 jam. Iya. Ya gitu kan. Ini pertama kalinya gue naik gunung yang 6 jam. Kayak gitu loh. Dan untuk teman-teman gue yang lainnya, ini pertama kalinya mereka itu naik gunung yang ketinggiannya di atas 3.000. Oke, jadi benar-benar masih pemula Iya, ya? benar-benar masih pemula banget. Dan dari 8 orang ini, ada teman gue yang satu tuh baru pertama kali naik gunung. Oke, dan kaget pasti. Dan kaget, dan dia kapok. Kapok. Nggak mau naik gunung lagi atau? Nggak mau naik gunung lagi, kapok. Nggak mau, bener-bener kapok. Iya kan. Karena pertama kali langsung selamat. Iya, first time selamat. Iya. Harusnya gunung-gunung yang pendek dulu. Iya, harus gunung yang pendek dulu. Kayak Perahu, Papandayan. Iya. Kalau langsung ke selamat, antara kapok dan ketagihan. Iya. Bisa jadi, mungkin lama-lama ketagihan kan. Iya. Apalagi dengan trek jalur Permadi yang benar-benar. Itu gue via Permadi Guci. Gokil sih itu jalur itu. Itu ke puncaknya harus naik pakai tali. Tapi kalau lu pribadi kapok gak Bang Justin? Enggak kan ya? Enggak. Mungkin lu next time mau nyoba lagi ya, selamat ya. Gue bakal nyoba. Ini menurut gue ya. Ini gue tuh nyesek sih Bang sebenarnya.
Nyesek kenapa tuh? Nyesek karena gue gak bisa sampai puncak waktu itu. Jadi gue pengen naik lagi. Iya. Dan itu harus, mau kapan pun itu harus. Ngebal ya bahasanya. Karena gue itu belum sampai bukan puncak. yang mau menantang, mau ya udah. Oh mungkin sekarang gue sampai puncak, besok mau coba lagi ya. Iya. Rencana mau jalur mana? Situ lagi? Mungkin coba Bambangan sih. Bambangan ya. Jalur rame ya. Jalur rame lah. Itu kemarin jalur lumayan sepi sebenarnya. Kayak gitu. Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang dialami sama Bang Justin ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Karena setiap perjalanan selalu memberikan cerita. Nah, balik lagi, dimanapun kita berada, mau di rumah, mau di gunung, jangan lupa selalu jaga omongan dan selalu jaga kebersihan. Apalagi di gunungnya, yang dimana tempat ya hutan semua gitu. Ya, kita sebagai manusia dan di gunung juga tempat kita juga sebagai manusia. Tapi di gunung itu rata-rata yang ditempatin itu ya para makhluk yang tak kasat mata ya, karena emang kalau di daratan itu kebanyakan manusia, emang ada manusia yang tinggal di puncak gunung. Dan akhirnya Bang Justin dan teman-temannya memutuskan buat turun. Nah balik lagi, itu yang dibilang puncak bukan segalanya, pulang ke rumah ada tujuan utamanya. Dan mungkin di next time pendakian bisa balik lagi ke Gunung Slamet ya Bang Justin ya. Tapi kalau nyawa cuma ada satu, jadi ya tetaplah hilangkan rasa egois kita, ambisi kita punya tujuan, tapi balik lagi hilangkan ketika kita ngerasa emang nggak sanggup. Kalau emang sanggup jalanin, kalau nggak sanggup putusin. Bercanda. Oke, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Bang Justin ya. By the way ini Bang Justin, samponya pakai sampo apa? Sampo apa kalau nyampo? Lip Boy. Lip Boy. Ya 10.000 berapa renceng ya? Oke, mantap. Dadah.